kami ya, tentang kita. Kenapa fa innama nanubika, karena sesungguhnya kami itu beserta engkau. Jadi anggota badan kita apa saja sih? Banyak ya. Tangan, telinga, mata, hati, kaki tuh. Jadi semuanya setiap hari itu ngomong kepada lidah, kita aja nggak tahu ya. Setiap hari itu pada komunikasi. Tuh. Jadi kata-kata anggota badan kita serentak itu ngomong sama lidah, ittaqillah fina, takutlah atau bertakwalah kepada Allah tentang kami semua. Kenapa Pak Inama nahnu bika, karena sesungguhnya kita itu bersama engkau lidah. Tuh. Fa in istaqomta istaqomna, maka jika engkau lurus, istaqomna, niscaya kami juga lurus. Wa in wajajta wajajna, kalau engkau melenceng kami juga melenceng. Tuh. Jadi apa kata lidah ya? Jadi makanya dalam apa namanya salamatul insan fi hifzil lisan, selamatnya manusia itu tergantung pada apa? Lidah ya. Sekalipun kita banyak sholat yang wajib nggak pernah kita tinggal, sama baca Al-Quran tiap hari ya, sama sodakoh rajin murah sama orang, tapi kemudian kita nggak baca tuh apa namanya, nggak bisa jaga lidah kita, maka ibarat kita naruh barang di karung bolong ya. Mangga kita masukin karungnya bolong ya, nggak penuh-penuh ya. Apa aja kita masukin itu karung nggak penuh-penuh untuk karung, karena karungnya apa? Bolong. Seperti itu juga semua amal ibadah kita itu, kalau kita membicarakan keburukan orang, gibah, maka pahala kita itu akan lenyap seiring dengan ucapan yang kita lakukan yang buruk-buruk berkaitan dengan orang lain. Makanya ini anggota badan setiap hari berpesan sama lidah kita. Lidah, bertakwalah kepada Allah tentang kita semua kan. Fa inna nahnu bika, karena sesungguhnya kita itu semua tergantung engkau, beserta engkau. Fa in istaqamta istaqamna, kalau engkau lurus kami juga lurus semua. Wa in wajajta in wajadna, kalau kamu melenceng tuh lidah, maka kami melenceng semua. Kalau gara-gara lidah kemudian terjerumus ke lembah neraka, maka ilokan ya, lidah doang yang masuk neraka kan kagak ya. Nah, maka semuanya akan ikut kemana? Neraka. Nggak ada kata tangan gue nggak mau ikut ya, bisa tuh tangan, nggak ada. Jadi kita itu udah satu kesatuan anggota badan, semuanya tergantung lidah. Kalau lidah selamat, semua anggota badan kita apa? Selamat tuh. Maka setiap hari itu apa nama anggota badan kita berpesan tuh kepada lidah biar supaya jangan melenceng. Sebab dalam hadis yang lalu kita bahas, satu kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba itu yang gak dipikirin baik buruknya, maka membuat dia tergelincir ke lembah neraka yang jauhnya lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Ya Allah, tuh naudzubillah min dzalik. Makanya kalau kita ngomong, pikirin dulu kira-kira ucapan itu ada manfaatnya apa enggak. Kalau enggak ada manfaatnya mendingan jangan ya. Kita stop ngomongin orang. Lebih baik kita zikir, karena zikir itu yang udah jelas manfaatnya. Sebab ya itu kalau nanti salah ngomong, nah jangankan di akhirat, nanti di dunia aja kalau kita ngomong salah berkaitan orang lain, laporin ya, laporin si Anu mencemarkan nama baik. Sekalipun benar, maka itulah gibah. Kalau nggak benar namanya apa? Dusta, fitnah. Nauzubillah min dzalik ya. Maka itu berhati-hati sekali. Kalau kita nggak bisa jaga lidah, maka jangan sekali-kali kita ketika ada orang lagi berdiri sendirian, lagi duduk sendirian, kita temenin ya. Biasanya itu omongan yang pertama boleh menjadi mubah, tapi kalau udah kesonen banyak ngomong makin nyerempet itu kemana baik ya, yang namanya orang udah ngobrol. Nah nanti khawatir kita nggak bisa jaga lidah kita,
Nah, nanti terjerumus dalam gibah. Apalagi ketika udah kita ngomongin gibah, kemudian kita nggak bisa ngerem. Nah, lawan ngomong kita udah mulai ngomong gini 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 gini. Nah, kita diam baik, karena kalau kita tegur misalnya takut dia tersinggung. Nah, kalau udah begitu mendingan kita jangan mula-mulain. Nah, kita untuk berkumpul jangan ya. Khawatir kita nggak bisa nahan daripada lidah kita untuk berbuat gibah. Nauzubillah min dzalik. Apalagi ngerumpi, kalau ngerumpi banyakkan lagi orangnya ya. Kalau gibah mau berdua jadi, tapi kalau udah ngerumpi, nah jamaah namanya gibah jamaah ya. Itu nauzubillah min dzalik. Nah itu kita khawatir. Iya paling berlipat-lipat. Kemarin satu kalimat aja kita ucapin, nah dapat membuat air laut yang ada di bumi ini menjadi tercemar. Apalagi banyak ucapan kita tentang gibah, tentang ngomongin orang. Tuh, nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, atadruna mal gibah. Kata Nabi, tahu gak kamu tentang gibah? Qalu, kata para sahabat, wallahu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah lah dan rasulnya yang lebih tahu. Qala, kata Nabi, dzikruka akhoka bima yakrah. Engkau menyebut saudara engkau dengan apa yang ia benci, yang ia enggak suka kita sebut, itulah gibah. Tuh. Kemudian kila, dikatakanlah kepada Nabi, afara'aita in kana fi akhi ma'akul. Apa pendapat engkau ya Rasul jika ada pada saudaraku itu apa yang aku ucapin? Artinya apa? Yang diomongin itu benar, apa adanya tentang orang yang diomongin. Qala, kata Nabi, in kana fihi matakulu faqadik tabat faqadik tab tahu. Kata Nabi, jika memang ada itu di dalam apa yang kau ucapkan tuh, tentang gibah itu, maka faqadik tab tahu, maka sungguh itulah gibah, itulah menggibahkan dia. Artinya apa yang kita ucapkan sekalipun itu benar yang kita omongin tentang seseorang, artinya kita nggak mengada-ada, nggak bohong, maka itulah yang dikatakan gibah. Wa ilam yakun fihi matakulu, jika nggak ada itu di dalamnya apa yang kita ucapkan itu, faqadim bahat tahu, maka sungguh itulah dusta. Jadi kalau kita ngomongnya nggak apa mengada-ada tentang seseorang, tentang keburukan orang lain, maka itu namanya dusta. Kalau bahasa sekarang apa namanya? Hoak ya, fitnah, hoak tuh ya, termasuk itu ya. Nah ini, jadi yang namanya gibah, kata Nabi, sekalipun kita ngomongin orang bener apa adanya yang kita ucapin, tapi itu orang kalau dengar apa yang kita ucapin tentang dia, dia marah, maka itulah yang dikatakan gibah. Kalau yang diucapin kemudian dia merasa senang, bukan gibah namanya ya. Itu mengangkat, memuliakan seseorang. Oh si anu mah emang dia orang luar biasa tuh. Orangnya sopan, orang dermawan, dia mau begini, jangankan minta, kagak minta juga dikasih. Minta apa? Lewat depan rumahnya. Boleh itu mah ya. Tuh, artinya apa? Yang begitu mengangkat derajat orang, memuliakan orang, itu enggak termasuk gibah. Bab kata Nabi, yang dimaksud gibah adalah dikruka akhoka bima yakro. Kau sebut saudara engkau dengan apa yang ia enggak suka. Tuh, kalau yang dia suka mah, orang siapa sih yang enggak mau dikata baik, dermawan, terus apalagi orangnya sopan, santun dan sebagainya, akhlaknya bagus. Nah, pasti semua suka. Dengan pujian itu pasti suka. Cuma yang benar ya. Artinya memang yang sebenarnya seperti itu. Jangan cari muka. Ya, kan ada orang memuji orang tujuan apa? Cari muka. Ya. Jadi punya atasan, gue pengen naik pangkat nih.
ya bos, nah, begini, ya, sehingga bosnya ngangkat merasa terpuji. Nah itu jangan, kita namanya cari muka. Kalau bahasa dulu namanya apa itu, asal babe senang ya, ya ABS ya, asal babe senang, atasan senang, kita puja-puji, kita angkat-angkat. Nah, padahal kita punya apa? Punya kemauan. Nah itu jangan, itu kan namanya modus ya, jangan. Jadi kalau kita berbuatlah ikhlas, sesuatu yang memang benar apa adanya. Kenapa? Kita itu kan nanti semua saksi atas orang-orang yang kita saksikan ya. Kalau kita berkata baik tentang orang yang buruk, kita menjadi saksi nanti di sana ya, di akhirat. Kalau kesaksian kita salah, dusta, kita bertanggung jawab ya. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Nah termasuk juga apalagi kalau ada mayit ya, kemudian ada ucapan isyhadu ala hadzal mayit khair, saksikanlah ini mayit khair, baik, khair. Biasanya kalau habis sholatin jenazah kan gitu ya, diangkat ke jenazah, kemudian kata yang imam isyhadu ala hadzal mayit khair, saksikanlah mayit ini khair, baik. Yang lain khair, jadi saksi itu. Kalau si mayit habis mabok mati, dibilang khair, tanggung jawab ya. Orang habis mabok mati khair. Itu benar saksi nanti kita ya. Berat. Kalau kita nanti pas diteliti, nah dusta kita, karena orang yang buruk dianggap khair, berarti kan kita saksi dusta. Kata Nabi, kita ini adalah saksi bagi orang-orang yang ada di bumi ini, kita jadi saksi. Makanya kita jangan sembarangan ngomong ya. Kalau emang buruk ya kita jangan. Pada zaman Nabi ada seorang jenazah lewat, kemudian yang mengiringinya menyebut khair. Lalu kata Nabi apa? Ketika orang banyak menyebut kebaikan orang yang mati itu, maka kata Nabi wajib baginya. Wajib, apa yang kata wajib? Kalau orang baik kemudian disaksikan oleh orang kebaikannya, maka wajib masuk surga. Kemudian ada lagi jenazah yang lewat, kemudian menyebut keburukannya yang nganterin, maka kata Nabi juga wajabat. Nah di antara sahabat nanya, ya Rasul, tadi orang yang disebut baik kau bilang wajabat, orang buruk wajabat juga. Nah berarti kata Nabi yang baik kemudian saksikan oleh orang banyak akan kebaikannya, kata Nabi wajabat, maka dia wajib masuk surga. Tapi orang yang disaksikan kematiannya oleh orang lain dalam keadaan buruk, kata Nabi wajabat juga. Wajabat itu wajib masuk neraka tuh. Jadi kita nggak boleh sembarangan mengucapkan itu ya hoir, orang mati mabuk tahun baru kita hoir. Nah itu ya jangan tuh. Jadi repot. Jadi ya mendingan kita baca la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalimat itu akan menyebabkan si mayit kalau dia punya dosa maka Allah ampuni, begitu ya. Ketimbang kita bilang khair, kita nggak tahu, kecuali kita emang tahu yang meninggal itu seorang ulama, terus ahli zikir, ahli ibadah. Ketika ada orang mengatakan isyhadu ala hadzal mayit khair, saksikanlah ini mayit khair, baik, baru kita khair. Tapi kalau namanya yang kita tahu atau kita nggak tahu itu mayit yang sebenarnya pada hidupnya, jangan sembarangan kita ya. Khawatir kita bertanggung jawab. Orang yang makan nangkanya kita dapat apa? Getahnya, belebetan getah kita kan. Ya. Kecuali namanya Pak Hoir. Kalau Pak Hoir baik, baik. Pak Hoir, iya baik. Nama itu kan doa. Ya. Jadi kita kembali. Jadi yang namanya ghibah itu engkau sebut saudaramu tentang apa yang ia enggak suka. Jadi intinya
pandai-pandailah kita jaga lidah kita, jangan sampai membicarakan, membuka aib orang lain ya. Wa an Abi Bakr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Bakar, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda fi khutbatihi, dalam khutbahnya, yauman nahri, yaitu pada hari nahar. Hari nahar apa sih? Hari Idul Adha. Di mana Nabi berkhutbahnya? Di Mina. Kapan? Fi hajatil wada, pada saat haji wada. Haji wada itu haji apa? Haji perpisahan ya. Nabi setelah itu nggak melaksanakan haji lagi. Karena apa? Meninggal dunia. Kata Nabi apa? Inna dima'akum wa amwalakum wa arodokum, sesungguhnya darahmu, hartamu, kehormatanmu, haramun alaikum, haram atas kamu. Artinya sesama muslim gak boleh kita menumpahkan darah saudara kita, bunuh gak boleh. Terus wa amwalukum wa amwalakum, hartanya juga gak boleh kita ganggu ya. Kemudian wa aradukum, apa kehormatannya, nah kita rusak dengan kita berbuat fitnah dan lain sebagainya, nggak boleh, haram. Kalau udah haram hukumnya, maka kalau kita lakukan menjadi apa? Dosa. Makanya muslim sesama muslim atau bersaudara, kita sesama orang Islam bersaudara, nggak boleh kita saling menjatuhkan. Coba sekarang kita lihat informasi di HP, di online ya, berita-berita online saling menjatuhkan ya. Padahal kalau kita lihat mereka adalah sama-sama orang apa? Orang muslim, yang satu begini, buka aib begini. Ya Allah, kayaknya bangsa kita kalau begitu, ya Allah, sekarang musim apa jadinya begini ya. Makanya apa namanya, musibah orang selesai ini ya, karena para pemimpin bangsa kita yaitu seakan-akan ricuh semua ya, yang satu begini ya Allah. Nah ini, jadi kata Nabi, inna dima'akum wa amwalakum wa aradukum haramun, sesungguhnya darahmu, hartamu, kehormatanmu haram atasmu. Kahormati yaumikum aja, seperti kehormatan harimu ini, yaitu hari apa? Hari nahar, hari Idul Adha. Fi syahrikum, pada bulan kamu ini. Tuh. Wa fi baladikum, dan juga pada negerimu ini. Tuh. Negeri apa tuh di situ? Negeri Mekah ya. Karena haji di Mekah, bukan di Pondok Gede. Dulu ada orang pergi haji Pondok Gede, ke sono kagak berangkat. Katanya nginep sono Pondok Gede, orang pulang haji dia pulang bae lagi. Katanya pulang apa namanya, takut malu orang pulang kok. Awalnya di rumah benar-benar haji, cuman karena apa? Karena banyak tertipu dengan paspor palsu ya. Nah sehingga kemudian apa? Nah yang lain berangkat dia kagak. Nah karena malu nungguin orang haji pulang, begitu orang haji pulang dia pulang lagi. Itu haji Pondok Gede namanya ya. Haji bilang jalik ya. Tuh. Jadi seperti kehormatan harimu ini, bulanmu ini, dan juga negerimu ini. Lalu kata Nabi, alahal balagtu, bukankah aku telah menyampaikan? Tuh, artinya setelah Nabi sampaikan bahwa darah kita ini semuanya dimuliakan Allah, haram untuk dilanggar, haram untuk ditumpahkan, saling bunuh sesama muslim gak boleh ya. Kepada yang lain juga sekalipun bukan sesama muslim gak boleh ya. Kalau kita langgar itu maka bertanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya semuanya adalah makhluk siapa? Allah. Masalah dia berbuat dosa enggak, itu nanti Allah yang punya pengadilan ya. Kecuali hukum-hukum Allah lain lagi. Tapi kalau kita memvonis nggak boleh. Jadi kita saling memuliakan, nggak boleh kita langgar hartanya, darahnya, kehormatannya kita rusak dengan kita berbuat fitnah, hoak dan lain sebagainya. Nah itu nggak boleh. Jadi Nabi udah menyampaikan itu. Andai kata nanti kita melakukan itu, maka bertanggung jawablah terhadap diri kita sendiri
terhadap apa yang kita ucapkan. Nah, makanya dibilang kalau kita nggak berpikir tentang apa yang kita ucapkan, berpikir baik buruknya, maka kita akan tergelincir ke lembah neraka yang jauhnya, dalamnya lebih jauh daripada timur dan barat. Nah kemudian wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya telah berkata, iya, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min Sofia kada wa kada. Aku berkata, ini kata Aisyah kepada siapa? Kepada Nabi. Aisyah istrinya siapa? Istri Nabi. Tentang apa? Min Sofia, tentang Sofia. Sofia juga istrinya apa? Istrinya Nabi. Kada wa kada, tuh Sofia begini begitu. Nah, qala ba'dur ruwah, telah berkata sebagian riwayat. Nah, takni qasiroh, yang dimaksud begini begitu itu Sofia maksudnya mah qasiroh, pendek. Orangnya pendek. Padahal kan benar ya. Artinya bukannya dusta. Nah, tapi kemudian apa? Faqala laqad qulti, kata Nabi tuh. Begitu Aisyah ngomong seperti itu tentang Sofia, qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Kata Nabi, sungguh engkau ucapkan satu kalimat tuh, yang tadi tuh ya. La muzijat, sekiranya itu kalimat dicampur bima'il bahri, dengan air laut, lama zajathu, niscaya tuh air laut tercemarlah dengan gara-gara ucapan qasiroh, pendek. Ngatain orang pendek. Nah, padahal emang sekalipun benar, maka itu kalimat, satu kalimat kalau dicampur dengan air laut, kata Nabi, maka air laut semuanya tercemar. Itu satu kalimat ya. Pendek. Bagaimana? Pendek doang ya. Pendek demek. Iya. Zaman kita itu kalau lucu ya di TV lawak, demek sini loh. Demek, orang dipanggil demek ya. Coba berapa kalimat demek sini lo? 3 kalimat. Satu kalimat aja dapat mencemarkan air laut, apalagi banyak, apalagi merumpi barang-barang. Ya Allah. Itu kenapa tercemar air laut? Kenapa menggunjing orang, membicarakan keburukan orang itu seperti apa? Makan daging bangkai saudara kita ya. Udah daging saudara kita bangkai lagi ya. Itu kan artinya sesuatu yang busuk. Nah, kalau sesuatu yang busuk kalau dicampur kepada yang lain yang enggak busuk, yang suci, maka akan tercemar yang bersih itu. Makanya kata Nabi, itu kalimat yang diucapkan oleh Aisyah tentang Sofia, kalau dicampur dengan air laut, lama zajathu, niscaya akan tercemar semua. Qolat, kata Aisyah, wahakaitu lahu insanan, aku bercerita kepada Nabi tentang manusia. Pakola, lalu kata Nabi, ma'uhibu ani hakaitu insan, aku enggak senang sesungguhnya aku menceritakan orang lain, menceritakan manusia aku enggak pengen. Kenapa? Wa innali kaza wa kaza, karena sesungguhnya aku juga begini begitu. Jadi kan begini, ada orang kalau nyeritain orang lain senang, tapi begitu dia diceritain marah ya. Tuh, makanya kalau kita nggak pengen diceritain orang, maka jangan menceritakan orang lain. Tuh ya, kita manusia kan curang, pengennya giliran dia disebut yang baik-baik ya, tapi giliran orang disebut yang buruk-buruk. Yang baik-baik pun kalau kita menyebut sesuai dengan fakta, nah, bukan kita cari muka. Orang buruk perbuatannya, karena kita cari muka kita puji-puji, salah lagi. Maka kita termasuk orang yang menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang keburukan orang yang kita anggap baik. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi ketika Aisyah berbicara, bercerita tentang orang lain begini begitu, Nabi bilang, mauhibu, aku nggak pengen, annya hakaitu insanan, bahwasanya aku menceritakan tentang orang lain, tentang manusia ya. Tentunya yang buruk-buruk. Kenapa? Karena sesungguhnya aku juga begini begitu. Jadi setiap orang itu pasti punya apa?
punya celah, punya aib ya. Tapi aib itu juga boleh kita ceritakan kepada orang lain, aib seseorang. Bahkan dalam satu hadis disampaikan orang yang menutupi aib orang lain maka akan Allah tutupi aibnya pada hari kiamat. Kita punya aib, kemudian kita tutup aib orang, maka nanti ketika semuanya dibeberkan tentang semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia gara-gara kita menutupi aib orang lain, maka Allah tutupi itu aib kita. Kalau Allah udah tutupi aib kita, yang aturan kita dapat siksa, maka bebas, kelewat itu ya, kelewat. Termasuk makanya kita doa itu, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisab saya, ya Allah, hisab kami, ya Allah, dengan hisab yang gampang-gampang aja. Itu kan kalau kita sering baca doa itu dalam surah apa tuh ya, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Tuh. Lalu ketika kita mendengarkan ayat itu kita baca Allahumma hasibni hisaban yasira atau Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisab aku ya Allah, atau hisab kami ya Allah dengan hisab yang gampang ya. Biar supaya apa? Yang namanya manusia, siapa yang gak punya salah? Siapa yang gak punya dosa? Tapi kalau semua salah dan dosa kita termasuk dihitung semuanya oleh Allah, maka bahaya ya. Gak selamat kita dari neraka. Nauzubillah. Makanya kita minta kepada Allah hisab yasiro, hisab yang gampang-gampang aja, yang baik-baik aja ya Allah, ya hitung. Tuh, jadi udah dipilihin yang baik-baik, dikumpulin, sehingga kemudian menjadi sebab dengan kebaikan-kebaikan itu Allah masukkan kita ke dalam surga. Tapi kalau semua yang baik dihitung, yang buruk dihitung, ya Allah, apalagi begitu dikumpulin, ditimbang beratan yang buruknya, nauzubillah. Maka jangankan kita bisa mengharapkan apa namanya surganya Allah, tapi ampunan saja susah kita. Kenapa? Banyakkan buruknya kita. Kalau banyak minta ampun, harusnya kita di dunia, tapi udah di sono mah udah kagak bisa ya. Udah tinggal terima balasan. Makanya akhirat itu darul jaza. Akhirat itu adalah tempat menerima balasan. Tuh. Kemudian wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridhoinya telah berkata, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, lama urija bi, manakala aku dimi'rajkan, marartu bi qaumin, aku melewati suatu kaum, suatu kelompok, lahum asbarun min nuhasin, mereka mempunyai kuku yang terbuat dari tembaga. Jadi orang Nabi ketika dimi'rajkan melewati satu kaum yang dia punya kuku semuanya terbuat dari apa? Tembaga. Buat apa itu kuku dari tembaga? Tuh. Kemudian yahmisuna wujuhahum wa sudurahum, itu kuku bakal nyakarin wajah-wajahnya dan dadanya sendiri. Sekarang wajah dicakar sama kuku pakai tembaga, itu kan seperti orang kesurupan ya. Udah nggak sadar, cakarin mukanya sendiri sampai rontok daging, cakarin dadanya sendiri sampai rontok dagingnya semua, tinggal tulang. Kalau orang nggak punya daging di muka, cakep apa kagak? Jelek ya. Kalau orang nggak punya daging di dadanya, maka jelek. Maka keburukan orang lain yang dia bicarakan ketika di dunia, bahkan seperti itulah gambaran buruknya, bahkan lebih sakit daripada itu ya. Nah seperti itulah siksa bagi orang-orang yang berbuat ghibah. Kemudian apa? Fakultu, lalu aku tanyakan, man haula ya Jibril, siapakah mereka itu ya Jibril? Qala, kata malaikat Jibril, haula illadzina yakuluna luhuman nas, mereka itulah orang-orang yang makan daging manusia. Artinya apa? Jadi karena ghibah itu kan seperti makan daging manusia, itu membicarakannya ya. Apalagi emang benar-benar makan daging manusia,
Kalau membicarakan keburukan orang saja sudah diumpamakan seperti makan daging orang lain, apalagi benar-benar berbuat yang lebih daripada itu. Nah, jadi orang-orang itu